apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Syarah Usuli Sunnah Imam Ahmad sampai pada poin 27. Pada poin 27, kemudian 28 sampai pada poin 30. Ya, 27 sampai 30 itu bicara tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman ibnu Affan. Nuqaddimu haula'i thalathah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Kita meyakini keutamaan ketiga sahabat tersebut sebagaimana para sahabat mengedepankan mereka dan tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, ini poin bicara tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah siapa yang dimaksud dengan as-sahabi, atau bentuk jamaknya disebut dengan sahabah. Tunggalnya, satunya namanya sahabi. Kalau perempuan sahabiyah. Kalau jamaknya sahabah. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau hingga wafatnya. Jadi mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW hingga wafatnya. Berarti siapapun orangnya yang beriman kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan beliau, baik dia melihat ataupun buta, sebentar ataupun lama, mereka semua disebut dengan sahabat Rasulullah SAW. Makanya dikatakan siapa yang bertemu, bukan siapa yang melihat. Karena di antara mereka ada yang buta. Kalau dibilang siapa yang melihat, nanti yang buta tidak termasuk sahabat. Makanya dibilang siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman dengan Rasulullah SAW. Berarti termasuk di dalamnya adalah laki, perempuan, buta atau melihat, sebentar atau lama, semuanya termasuk kategori sahabat
Rasulullah SAW. Mereka kedudukannya banyak dipuji di dalam Al-Quran. Ini kita bicara secara umum. Ya, bahkan para ulama mengatakan Al-Quran itu dipenuhi dengan pujian-pujian kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka umat Rasulullah SAW yang paling tinggi kedudukannya. Mereka umat Rasulullah SAW yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mereka umat Rasulullah SAW yang banyak mendapatkan sanjungan di dalam Al-Quran. Keimanan mereka banyak dipuji. Ketaatan mereka banyak dipuji. Jihad mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Dakwah mereka, amar ma'ruf nahi mungkar mereka. Takut mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah, harapan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah. Semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dan semuanya para sahabat Rasulullah SAW ini sudah mendapatkan jaminan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, para ulama ahlu sunnah wal jamaah bukan berarti menutup mata bahwa mereka tidak pernah bersalah, tidak. Tetap mereka manusia biasa yang bersalah dan berbuat dosa. Tapi Allah sudah memberikan rahmatnya, mengampuni apa yang ada pada diri mereka. Dan para sahabat ini, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Mereka itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang beriman pun bertingkat-tingkat kedudukannya. Begitu pula para sahabat. Mereka itu bertingkat-tingkat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-10. Allah mengatakan di situ, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang-orang di antara kalian yang berinfak dan berjihad sebelum penaklukan kota Makkah. Mereka ini kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Makkah. Lalu Allah mengatakan, wa kullan wa'adallahul husna. Tapi semuanya sahabat itu dijanjikan oleh Allah al-husna, yaitu surga. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-10. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara para sahabat yang berjuang bersama Rasulullah SAW, para sahabat yang beribadah, para sahabat yang amar ma'ruf nahi mungkar, ketaatan, keimanan mereka sebelum penaklukan kota Makkah, dengan mereka yang melakukan itu setelah penaklukan kota Makkah. Kita tahu Fathul Makkah itu tahun 8. Tahun ke-8 Hijriah. Mereka yang berjuang, berjihad, beriman, beribadah sebelum penaklukan kota Makkah, kedudukannya a'zamu darajah. Mereka lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beribadah, berjuang setelah penaklukan kota Makkah.
Lalu Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna, tapi semuanya dijanjikan surga oleh Allah. Menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bahwa mereka ini umat Rasulullah SAW yang mulia. Bahwa mereka adalah orang yang dijanjikan ampunan. Mereka dikasih rahmat, mereka dijamin surga. Tapi mereka berkelas-kelas. Mereka ini berkelas-kelas. Sebagaimana di dalam Al-Quran mengedepankan sahabat yang muhajirin daripada sahabat yang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Adapun orang-orang yang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin, mereka terusir dari perkampungan mereka. Mereka keluar dari perkampungan mereka. Mereka hanya berharap karunia dari Allah. Lalu Allah sebutkan Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Adapun penghuni kota itu yang sudah beriman sebelum kedatangan mereka. Jadi yang dipuji lebih dulu oleh Allah siapa? Al-Muhajirin. Baru setelah itu dipuji oleh Allah kaum Ansar. Begitulah seterusnya para sahabat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Tapi semuanya wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Rasulullah SAW itu dijamin surga. Ini secara umum. Para ulama Ahlussunnah mendudukkan siapa sahabat dari kalangan laki-laki ini yang paling mulia. Siapa sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Kemudian sang penanya bertanya, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Dari kalangan laki-laki abuha, ayahnya. Thummaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Umar, kemudian Umar bin Khattab. Demikianlah klasifikasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara individu. Jadi dari sekian banyak sahabat, secara individu itu yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Terbukti dari mana? Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW mengatakan kepada para istrinya, Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam, menggantikan saya. Lalu Aisyah ingin merubah keputusan Rasulullah SAW itu. Beliau ingin menyuruh Rasulullah SAW orang lain saja, jangan Abu Bakar yang menjadi imam. Karena Abu Bakar itu orangnya lemah, lembut, maksudnya lemah itu lembut hatinya. Beliau tak kuasa untuk menahan tangisan. Hatinya sangat lembut beliau. Lalu Aisyah menyuruh yang lain, menyuruh Hafsah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Antunna kasawahibu Yusuf. Kamu itu seperti perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi Yusuf. Tukang rayu semuanya. Artinya usaha Aisyah dan Hafsah itu gagal untuk merayu Rasulullah SAW agar selain Abu Bakar yang menggantikan beliau menjadi imam. Sehingga beliau mengatakan kullu babin sudda, semua pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi ini ditutup kecuali pintu di mana Abu Bakar As-Siddiq itu masuk darinya. Maksudnya itu adalah indikasi bahwa Abu Bakarlah umat Rasulullah SAW yang beliau dudukkan sebagai orang yang paling mulia. Kemudian setelah itu Umar ibnul Khattab, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri.
Kemudian setelah itu Utsman bin Affan yang disebutkan dalam beberapa riwayat dan dikatakan pula oleh Abdullah ibnu Umar bahwa kami di zaman para sahabat itu mengklasifikasikan mereka, di mana kami menempatkan Abu Bakar yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun yang lain, kami menganggap yang lain itu sama. Ini yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Makanya siapakah sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia? Mereka adalah 3 sahabat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab, kemudian Utsman ibnu Affan. Kalau dari sisi masuk Islamnya, tentu Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam. Adapun Umar bukan orang pertama yang masuk Islam. Para ulama mengatakan Umar itu masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Jadi 6 tahun setelah Islam. Tapi Umar memiliki kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan lebih kepada Umar dibanding yang lain. Begitu pula Utsman ibnu Affan. Seperti yang disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan dari 3 sahabat ini. Kemudian setelah itu siapa lagi? Tsumma ba'da haula'i tsalatsa ashabus syura al-khamsah. Lalu setelah mereka bertiga dilanjutkan dengan 5 ashabus syura. Ashabus syura ini majelis syura, majelis musyawarah. Siapa majelis musyawarah ini? Jadi sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk jadi khalifah pengganti. Penunjukan Abu Bakar nunjuk, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk majelis syura. Beliau menunjuk majelis syura. Siapa majelis syura itu? Disebutkan di buku itu. Yang pertama adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada Utsman bin Affan juga di situ, tapi tak sebutkan di sini. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. Yang dimaksud Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluh lil khilafah. Mereka semua itu layak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Semua mereka itu imam. Kita meyakini itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah SAW hayy. Kami dulu menilai, menyebutkan secara berurut keutamaan para sahabat, sedang Rasulullah SAW masih hidup saat itu. Wa ashabuhu mutawafirun, dan para sahabat masih berkumpul, masih ada semuanya. Siapa mereka? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam, tidak menentukan siapa. Nah, inilah klasifikasinya. Jadi kalau ditanya siapa umat Rasulullah SAW yang paling mulia, bukan Kiai Fulan, bukan Pak. Bukan Habib Fulan, bukan Pak. Bukan si Fulan dan si Fulan, bukan. Yang paling mulia di umat ini adalah urutannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian anggota syura ini. Ya, kemudian anggota syura ini. Ya. Kemudian setelah anggota syura itu, siapa sebetulnya anggota syura ini? Anggota syura inilah mereka yang dijamin surga pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara umat beliau yang pertama-tama dijamin surga, ya orang-orang ini Pak. Yaitu 3 yang tadi, kemudian ditambah Ali bin Abi Thalib, kemudian tadi berikutnya
Talha bin Ubaidillah, kemudian berikutnya siapa? Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 2 sahabat yang bukan majelis syura, tapi mereka orang pertama yang dijamin surga, yaitu Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di umat ini. Orang yang paling terpercaya di umat ini. Kemudian yang ke-10, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ibnu Nufail. Beliau ini sepupuan sama Umar bin Khattab. Ya, sepupu 2 kali. Kalau istilah kita sepupu 2 kali. Karena bapaknya Zaid itu sepupuan sama Al-Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail. Dia Sa'id bin Zaid bin Nufail. Ini 10 sahabat yang kalangan laki-laki yang dijamin surga pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu mereka masih di Mekkah, belum hijrah ke Madinah, masih awal-awal Islam ini. Masih awal-awal Islam, mereka sudah mendapatkan janji surga. Abu Bakar As-Siddiq, banyak ayat-ayat Quran memuji Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam saja sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Belum masuk Islam, Rasulullah sudah mendoakan untuk Umar bin Khattab. Di dalam riwayat Imam Hakim disebutkan, Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab khasah. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar bin Khattab secara khusus. Padahal saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Makanya Umar bin Khattab masuk Islam itu karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Utsman bin Affan, beliau termasuk orang yang masuk Islam karena dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan itu yang bawa, yang nenteng masuk Islam itu Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tinggal satu rumah bersama Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak. Begitulah mereka ini. Talha bin Ubaidillah masuk Islam pun dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dibawa oleh Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf juga sama seperti itu. Sa'id bin Zaid masuk Islam sendiri, datang menemui Rasulullah SAW. Begitulah mereka 10 ini adalah umat Rasulullah SAW yang memiliki kedudukan paling tinggi di kalangan para sahabat yang lain. Paham jemaah? Inilah yang 10. Kita harus kenal. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, berarti kita cinta pula dengan sahabatnya. Berarti kita kenal dengan mereka. Kita kenal dengan kehidupan mereka. Kita kenal dengan biografi mereka. Kehidupan, keseharian, keutamaan mereka ini. Kemudian siapa lagi? Di poin 29. Tsumma min ba'di ashabis syura. Setelah ashab syura yang tadi itu adalah ahlu badrin. Para sahabat yang ikut perang Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar. Minal muhajirin, dari kalangan muhajir. Sahabat yang dari Makkah hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu ahlu badrin, yaitu dari kalangan Ansar. Para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Min ashabi Rasulullah SAW alal hijrah wassabiqah awalan fa'awwala.
dari para sahabat Nabi SAW sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan mereka masuk Islam. Jadi perang Badar itu apa? Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah sampai ke Madinah, itu awal itulah yang disebut dengan namanya tahun Hijriyah. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu ditetapkan sebagai awal mula tahun Hijriyah. Yang menentukan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah sebagai tahun Hijriyah siapa? Umar bin Khattab ditetapkan sebagai tahun Hijriyah. Itulah dari situ mulainya. Jadi perhitungannya dari situ. Berarti itu adalah tahun pertama. Tahun pertama. Kemudian masuk tahun ketiga, disitulah mulai disyariatkannya jihad. Sebetulnya tahun pertama sudah ada yang disebut dengan Syariah, perang kecil-kecil di beberapa tempat. Lalu pada tahun kedua terjadilah yang namanya perang Badar. Disebut perang Badar karena dia berada di sebuah lembah namanya lembah Badar. Perang Badar ini disebut di dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pertempuran yang bersifat furqan. Apa itu? Membedakan antara yang hak dengan yang batil, kafir dengan beriman. Makanya perang Badar ini adalah pertempuran yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, karena itu titik kemenangan dan itu adalah titik langkah awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasulullah SAW berdoa di malam Jumatnya, karena perang Badar itu terjadi di hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Dan itu puasa pertama disyariatkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, ente siram air panas dia, Pak. Rasulullah jihad, ente tidur. Ya, itu hadis enggak benar. Ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu enggak benar hadisnya. Kembali ke sini. Di malam itu Rasulullah SAW berdoa. Di antara doanya panjang doa beliau. Beliau bilang apa? Ya Allah, jika umat-umatmu ini yang akan menghadapi orang-orang kafir ini besok kalah, Islam selesai. Islam selesai. Lam tu'bad. Gak ada orang yang ibadah sama engkau. Logis tidak? Logis, itu perang pertama. Jadi kalau besok ini kalah, selesai. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal jumlahnya sedikit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Semua para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu maghfurlah, dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Mereka belum berbuat dosa, sudah ngantongin ampunan. Andai di kemudian hari mereka berbuat dosa, maka Allah akan ampuni dosa mereka. Seperti salah seorang dari mereka membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Makkah. Jadi setelah berapa tahun? 6 tahun setelah itu. Penaklukan kota Makkah. Salah satu dari mereka membocorkan rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Makkah. Orang ini tertangkap, ringkas ceritanya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggorok lehernya. Kenapa? Karena ini orang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Dia membocorkan rahasia engkau ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ya Umar, wa ma yudrika annahu min ahli Badr. Wahai Umar, kamu lupa ya, ini orang ikut perang Badar. Allah ampuni dosanya. Sampai seperti itu jamaah. Subhanallah.
Dan semua para sahabat yang ikut perang Badar dapat julukan baru, Al-Badri. Adapun sahabat yang ikut perang-perang lain, perang Uhud, perang Khandaq ini itu semuanya tidak ada julukan Al-Uhudi, Al-Khandaqi, tidak ada. Tapi mereka yang ikut perang Badar mendapatkan julukan Al-Badri. Berapa jumlahnya? 319 dalam riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Di saat Umar bin Khattab jadi khalifah, siapa orang-orang yang menjadi tim penasehat khalifah? Siapa yang menjadi tim penasehatnya Umar bin Khattab? Al-Badriyun. Para sahabat yang ikut perang Badar yang masih hidup. Jadi kedudukan mereka itu tinggi. Di dalam perang Badar tentu ada klasifikasi, ada sekian dari sahabat muhajir, ada sekian dari kalangan ansar. Tentu yang paling mulia lagi dari para sahabat yang ikut perang Badar di situ adalah siapa? Muhajirin. Kemudian yang ansar. Ini klasifikasinya seperti itu. Kemudian di sini Imam Ahmad mengatakan, lalu dari kalangan para sahabat dilihat dari sisi hijrahnya. Kalau dilihat dari sisi hijrah, siapa yang pertama kali hijrah ke Madinah? Siapa yang tahu? Nggak tahu, pemain bola apa lente? Siapa? Abu Salamah. Abu Salamah. Kemudian setelah itu Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab bin Umair. Kemudian para sahabat lain yang masuk dalam rombongannya Umar bin Khattab. Rombongannya Umar bin Khattab. Mereka orang-orang pertama yang hijrah ke Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang hijrah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Karena takut ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Kecuali satu yang hijrahnya nggak mau sembunyi-sembunyi. Yaitu Umar bin Khattab. Hijrahnya nggak mau sembunyi. Umar meletakkan tombaknya di pinggang, diiketin. Panahnya, busurnya di punggung. Pedangnya di punggung, anak panahnya dipegang. Lalu beliau berjalan ngelewati tongkrongannya Abu Jahal, CS, yang berada di samping Ka'bah. Di situ ada Abu Jahal dan CS-nya semua lagi ngumpul di situ, disamperin sama Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, saya mau hijrah meninggalkan, kalau bahasa kita ya simpelnya, saya mau hijrah meninggalkan Makkah. Siapa yang berani menghalangi saya, halangi kalian, berdiri kalian cegah saya. Kalau kalian ingin bini kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim, halangi saya mau pergi, katanya Umar bin Khattab. Itulah yang menjadi titik kemuliaan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Adapun Abu Bakar As-Siddiq saat hijrah, beliau sudah menyiapkan diri untuk berangkat hijrah bersama para sahabat yang lain. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar As-Siddiq dan melarang Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah sampai ada berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi kemuliaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau hijrah. Adapun hijrahnya Rasulullah SAW tentu menunggu perintah dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan disitulah Abu Bakar Siddiq menemani hijrahnya Rasulullah SAW. Tergambar bagi kita memang mereka orang-orang yang sangat-sangat layak dan mereka memang pilihan Allah. Kemudian berikutnya di nomor 30.
Tsumma afdalun nas ba'da haula. Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka, maksudnya setelah mereka ini siapa? Mereka yang ikut perang Badar tadi. Ya, jadi kalau dikelompokin, yang pertama masuk Islam, pertama-tama ya tadi itu. Kemudian setelah itu, kalau versi Imam Az-Zahabi, setelah itu orang yang pertama masuk Islam sampai hijrah Habasyah yang kedua. Sampai hijrah ke Habasyah yang kedua. Ini susah kalau nggak paham sejarah ini. Habasyah yang kedua itu kira-kira tahun ke-6. Itu kira-kira yang masuk Islam menurut perhitungan dari Imam Az-Zahabi, kira-kira ada 60 lebih sudah sahabat. Dan mereka selalu ngumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Baru setelah itu, siapa namanya? Hamzah masuk Islam, kemudian disusul masuk Islamnya Umar ibnul Khattab, dan berurut setelah itu. Jadi mereka inilah setelah itu yang memiliki kedudukan yang di atasnya. Kemudian siapa? Semua mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian setelah itu siapa? Masuk di dalamnya Ansar baru. Siapa Ansar yang paling mulia setelah mereka Muhajirin? Ansar yang ikut perang Badar. Baru setelah itu kelas naik ke atas. Kullu man sahibahu sanah, kata Imam Ahmad, haula'i ashabi Rasulillah, al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Mereka adalah para sahabat yang merupakan generasi di mana Rasulullah SAW diutus di dalamnya. Berarti mereka secara umum, ya semua sahabat setelah itu. Kullu man sahibahu sanah, setiap orang yang bersahabat dengan beliau, baik 1 tahun, sebulan, 1 hari, maupun 1 jam. Emang ada? Ada mereka yang utusan-utusan itu. Mereka yang dari Yaman datang, masuk Islam, tinggal beberapa hari di Madinah. Lalu setelah itu balik mana? Balik ke Yaman mereka. Sebentar mereka. Ya. Aura'ahu fahuwa min ashabihi. Atau ia melihat keutamaan sahabat sesuai dengan persahabatannya. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Jadi setelah itu mereka mendapatkan kemuliaan sesuai dengan tingkat apa? Pertemanannya dengan Rasulullah SAW. Tentu yang pertama kali masuk Islam ya akan berbeda. Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama. Karena yang paling pertama. Tentu perempuan yang paling utama di situ adalah siapa? Khadijah. Karena beliau perempuan yang pertama. Amanat hina kafaran nas. Dia orang pertama yang beriman ketika semua orang kufur. Dia orang pertama yang membela saya ketika enggak ada orang yang bela saya. Dia orang pertama yang membantu saya dengan hartanya ketika tidak ada orang yang membantu saya dengan hartanya. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang membantu Rasulullah SAW dengan hartanya. Jadi begitulah klasifikasinya para sahabat ini. Jadi setelah itu mereka yang ikut perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke berapa? Ke-6. Nanti setelah itu mereka yang ikut penaklukan kota Makkah. Nanti setelah itu mereka yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Begitulah para sahabat, wa kullan wa'adallahul husna. Kesimpulannya jamaah, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Fara'a qalba Muhammadin ahsanu qalbin wa afdaluha. Au kama qala. Allah melihat hati-hati manusia. Kemudian Allah melihat hatinya Muhammad Rasulullah SAW lah yang paling baik.
Kemudian Allah melihat lagi hati-hati umat manusia. Lalu Allah melihat hatinya para sahabat. Inilah yang paling baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, faman kana mustannan, siapa yang ingin berislam dengan baik, maka lihatlah bagaimana para sahabat itu berislam. Kenapa? Karena zaman mereka zaman yang mulia. Adapun setelahnya fala yu'man alaihimul fitan. Setelahnya tidak selamat dari fitnah-fitnah. Zaman sahabat, zaman mulia. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa saya. Kemudian setelahnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling mulia. Siapa? Sahabat. Di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Sahabat. Banyak pujian-pujian di dalam Al-Quran. Tentu para sahabat yang paling pertama masuk di dalam pujian itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu. Berarti siapa yang paling berhak di situ? Sahabat. Begitulah seterusnya jamaah. Begitu seterusnya. Makanya orang yang mengikuti Islamnya dengan keislaman para sahabat, dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar serta orang-orang yang berislam mengikuti mereka radhiyallahu anhum. Allah akan ridho sama mereka. Jadi siapa orang yang paling berhak untuk diridhoi? Sahabat. Lalu semua orang yang ingin Islamnya seperti para sahabat. Makanya kita berislam, meniru Rasulullah SAW dan meniru para sahabatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah Isya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh mas.